What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Dan hari ini bench Pacers bantai-bantai guys. Dan Pacers pun juga berhasil untuk mencapai target skor mereka untuk bisa mengalahkan OKC Thunder di NBA Finals game ketiga hari ini. Dan Pacers hanya butuh 2 kemenangan lagi guys untuk bisa menjadi juara NBA 2025. Hari ini yang kasih adalah New York Knicks guys. Seperti kalian ketahui, New York Knicks sedang mencari pelatih barunya mereka. Mereka udah request sana sini untuk interview calon pelatih, tapi ditolak-tolakin guys. Wadaw. Ini kayaknya akan semakin berat sih untuk New York Knicks bisa memperkenalkan calon pelatih barunya mereka dekat-dekat ini. Dan Satria Muda tapi mereka looking scary right now. Dan menurut gue kayaknya mereka udah menemukan missing piece-nya mereka dan juga closer-nya mereka untuk di IBL playoff nanti ini. Satria Muda baru saja memperkenalkan seorang Shannon Evans II. Kenapa gue bilang ini adalah missing piece-nya? Nanti kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. So once again, thank you so much guys sudah join Time Out hari ini. Dan jangan lupa untuk nonton secara full. Jangan lupa juga untuk klik like. Dan nanti gue tunggu juga komentar kalian. Dan kalau kalian selalu enjoy nonton Time Out, please jangan lupa untuk klik join guys. Di tier manapun itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa selalu membuat Time Out ke depannya. So once again, thank you so much and shout out to all my members. Really appreciate the support. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama. Bench Pacers menjadi pembeda di game ketiga hari ini. Wah bener men, gak dikasih ampun benchnya OKC hari ini. Dimana bench Pacers berhasil outscored benchnya OKC 49-18. Ben Mathurin sendiri juga udah outscore itu semuanya. Ben Mathurin hari ini it's his legacy game guys. 27 poin off the bench, nanti kita akan bahas. Tapi hari ini Pacers berhasil menang 116-107 untuk bisa mengambil alih lagi series ini dengan keunggulan 2-1. Pacers like I said hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa memenangkan cincin NBA. Dan gue seneng banget sih kayak Reggie Miller tuh bisa witness all this, karena kita tahu lah Reggie Miller adalah legendanya Pacers. Dan lo bisa lihat tadi juga setelah game dia embrace Tyrese Haliburton. Benar wholesome moment banget sih menurut gue. Dan juga gue happy banget untuk seorang Reggie Miller. Tadi di awal video juga gue bilang bahwa mereka berhasil mencapai target skornya. Kalian tahu lah ya, target skornya adalah 110 poin. Karena selama playoff ini, saat Pacers bisa 110 plus points, itu rekornya masih undefeated dengan rekor 14-0. Dan sejarahnya, setelah NBA Finals biasanya seri 1-1, nah pemenang dari game ketiga itu biasanya akan memenangkan NBA Finals-nya itu sebesar 80% chance-nya guys. Jadi sekarang anginnya ada di sisi Indiana Pacers. Dan di saat ada Caitlin Clark menonton Indiana Pacers selama playoff ini, itu Pacers juga belum kalah guys, 8-0 guys. Itu mungkin boleh dipikirin sih untuk terbangin ke OKC Thunder sih, mungkin ntar pas lagi game kelima ya. Ini boleh, ini kayak lucky charm-nya Indiana Pacers ya. Dan Indiana Pacers walaupun unggul 2-1 guys, this is a crazy stat guys. Ya kalian tahu lah ya, Indiana Pacers tuh nggak lead banyak di pertandingan gitu. Di 3 game ini, mereka tuh baru lead 20 menit guys. 20,6 menit guys, alias 10,7% aja dari series ini sih. Jadi that's crazy guys, that's crazy. Just sneaky aja sih menurut gue sih si Indiana Pacers ini. Tapi memang salah satu kuncinya di game kali ini adalah early offense. Dan itu memang adalah kelebihan dari tim Indiana ini. Jadi mereka biar si OKC juga nggak bisa set defense. Jadi hari ini lo bisa lihat dari awal ya, si Tyrese Haliburton tuh udah set the tone aja sih. Dia udah floater, udah pokoknya langsung attack defense-nya. OKC bahwa shot clock-nya mungkin baru jalan 6 detik atau 7 detik. Jadi I think dengan agresifnya si Tyrese Haliburton mencetak poin dari awal quarter 1 itu juga memberikan rhythm dan juga energi sih kepada bench-nya mereka, apalagi di quarter kedua ya. Bench-nya Pacers di quarter kedua, TJ McConnell, Obi Toppin, Ben Mathurin tuh took over the game sih. Dimana bench Pacers mencetak 22 dari 40 poin di second quarter tadi ini untuk Indiana Pacers. Tapi TJ gokil sih. TJ McConnell akhirnya datang di NBA Final guys. Gila, dia tadi bener wah pressure si offense-nya OKC, terus dia dapat steal berapa banyak dari quarter kedua sih. Tapi TJ gila sih, selesai dengan 10 poin, 5 assist dan juga 5 steals. TJ menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang bisa mencetak stat seperti itu dari bench di NBA Finals. Tapi emang tadi si
Shea juga memberikan kredit ya kepada si TJ McConnell. Pokoknya setiap kali TJ McConnell berhasil melakukan steal, itu benar hurt the OKC Thunder. Tadi Caruso aja sekali juga di quarter berapa tuh, diambil dari inbound. Gokil lah pokoknya hari ini. Si TJ McConnell benar menurut gue energy guy-nya sih. Selain itu juga di quarter keempat, defense-nya Indiana malah yang step up juga. Walaupun memang Indiana juga outscored si OKC, tapi tadi yang bikin menang menurut gue adalah blok-bloknya dari Obi Toppin, lalu juga Miles Turner. Gila, Obi Toppin habis put back down, dia next possession-nya ngeblok si Jalen Williams. Sedangkan si Miles Turner tadi ada ngeblok Chet 2 kali, tapi yang gokil sih dia tadi itu ya, ngeblok 3 point-nya Chet Holmgren sih. Wah, tuh kayak Chet kena mental sih kayaknya sih di situ ya. Tapi ya, ini adalah, dan juga gue gak boleh lupa kasih kredit kepada Andrew Nembhard. Andrew Nembhard juga pick up si SGA full court. Dan lu bisa lihat, kata Magic Johnson di kuarter keempat, SGA kayak habis lari maraton, guys. SGA cuma 3 poin, guys. The MVP only had 3 points in the fourth quarter. Itu seberapa gokil defense-nya Andrew Nembhard hari ini menurut gue menjaga seorang SGA. Jadi, selain offense-nya Indiana yang juga tadi hot juga di kuarter keempat ya, menurut gue yang bawa menang tadi adalah defense yang mereka sih terakhir itu. TJ and Miles menjadi teammate pertama sejak Allen Iverson juga di Dikembe Mutombo di tahun 2001 yang bisa rekord 5 steals dan juga 5 blocks. Karena hari ini Miles walaupun struggling dengan offense dia, tapi dia tetap bikin impact dengan 5 blocks-nya. Setelah itu Ben, man. Oh my god, Ben Mathurin, man. They cannot solve the math. Gokil juga sih hari ini, tapi Ben 27 poin, 9 dari 12 in 22 minutes off the bench. That is crazy, man. Dia benar outscored the whole OKC bench. Dan menurut gue, ya ini Ben Mathurin yang akan menjadi X Factor juga di series ini. Kalau dia bisa produktif kayak gini off the bench Pacers, itu sangat ngeri banget sih. Jadi he had his best game sih menurut gue di postseason ini. Selain itu, Tyrese Haliburton juga answered the critics dengan hampir triple-double, 22 poin, 9 rebound, dan juga 11 assist. Tyrese menjadi pemain keempat yang berhasil mencetak 20 plus points, 10 plus assist, dan juga 18 plus rebound sebelum umur 26 tahun di NBA Finals. 3 pemain lainnya adalah Magic Johnson, Russell Westbrook, dan juga Luka Doncic. Dan ini Pacers rekor season ini adalah 21. 20 kali menang, 1 kali kalah saat Tyrese Haliburton bisa 20 plus poin dan juga 10 plus assist. Tapi ya itu menurut gue memang hari ini adalah team effort sih. Team effort untuk Indiana Pacers. Oleh Carla tadi bisa go deep banget dengan squadnya dia. Tapi kok gue jadi inget kayak Pelita Jaya ya mainnya. Jangan Justin Tatum nih menganut permainan Indiana Pacers juga ya, karena ya lu mau pressure, lu mau main high pace, lalu juga high intensity, dan juga ya lu mau rotasi dengan bench lu gitu. Jadi tapi ya itu tadi menurut gue kuncinya adalah si Indiana Pacers bisa bikin, gue kaget sih, bisa bikin si OKC kecapean di kuarter keempat, man. OKC no gas bro, no gas. Dan selama series ini OKC actually di outscored sama Indiana 773. 700 boy, jauh banget 700. 173 di kuarter keempat selama series ini. Dan like I said tadi, SGA bisa diredam hari ini sama Indiana Pacers. SGA MVP hanya 24 poin dan juga committed 6 turnovers. Hari ini yang bagus top scorer malah J-Dub ya, 26 poin. Chet double-double, 20 poin dan 10 rebound, tapi nembak 3 poinnya 0-6. Dan tadi menurut gue ya agak kacau aja sih. Offense-nya OKC, kita tahu OKC itu tim yang paling dikit ya turnovernya, setahu gue 11, berapa gitu, 11,7 turnover per game. Hari ini dia 19 turnovers. Nggak karakteristiknya si OKC. Dan juga lu bisa lihat offense-nya OKC hari ini baik buru-buru juga sih. Agak kacau gara-gara defense si Indiana Pacers. And bench-nya OKC hanya Caruso 8 poin dan juga Isaiah Joe 6 poin. Aaron Wiggins after a big game too, hari ini no show guys. Scoreless, gila sih, abis jago banget di game kedua lu bisa 0 poin ya di game berikutnya. Doesn't make sense menurut gue, tapi I guess ada adjustment yang dilakukan sama Rick Carlisle untuk menjaga bench playersnya si OKC Thunder. Berat sih OKC Thunder kok nggak dapet apa-apa dari bench mereka untuk bisa menang di away game sih. Di road game lu tadi bisa lihat di lapangan juga energi penontonnya Indiana juga gokil sih.
nanti game keempat harusnya jadi pembuktian ya untuk benchnya OKC sih, apakah mereka bisa bounce back atau enggak. Tapi nggak tahu kenapa feeling gue game keempat akan diambil sama Indiana Pacers guys. Menurut gue mereka tuh kayak udah figure out si OKC ya. Kayak mereka tuh udah tahu cara ngalahin OKC. Jadi gue gak akan kaget kalau this series kena be done in 6 menurut gue sih, karena ya gue gak tahu bener apa enggak ya, mungkin gue lebih sotoy kali daripada Kendrick Perkins ya, tapi I feel like Indiana udah tahu sih cara ngalahin OKC sih. Karena OKC yang harus memikirkan ulang gimana cara untuk bisa ngalahin Indiana. Karena kita lihat lah Mark Daigneault kan juga jago tuh. Dan setahu gue OKC belum pernah kalah back to back kan. Ini dua tim belum pernah kalah back to back udah cukup lama nih. Jadi kita lihat lah bahwa OKC bisa stay undefeated following a loss. Kita lihat nanti lusa ya. Main lagi ntar Sabtu pagi sih. So that's gonna be very interesting game. Karena kalau Indiana menang sih, itu pressure akan tinggi banget ya untuk OKC di game kelima. Dan berikutnya kita akan bahas tentang berita New York Knicks, di mana hari ini kasihan banget New York Knicks kayak semakin desperate untuk bisa mendapatkan interview satu aja sama satu pelatih aja. Karena tadi hari ini Shams memberikan report bahwa Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, dan juga Houston Rockets itu semuanya menolak untuk memberikan izin kepada New York Knicks menginterview pelatih mereka. Target utamanya Knicks jelas Jason Kidd, Dallas Mavericks, ya itu udah no hope kayaknya. Udah no hope sekarang kayaknya ya. Tapi Chris Finch sama Ime Udoka juga no hope sih sebenarnya sih. Setelah ditolak-tolakin, tadi tiba-tiba banting setir guys. Banting setir mau interview Quinn Snyder dan juga Billy Donovan. Obviously ini dua pelatih juga masih under contract. Dan Atlanta Hawks dan juga Chicago Bulls langsung menolak mentah-mentah request tersebut. Jadi udahlah New York Knicks, Johnny Bryant, man. Johnny Bryant kenapa sih? Bandel banget ini kayak Leon Rose. Leon Rose kayak nggak mau gitu ngambil asisten pelatih gitu. Dia maunya benar-benar nikung pelatih yang masih under contract kayak itu adalah kayak goalnya dia tuh kayak si Leon Rose. Tapi menurut gue sih kayaknya mereka harus memikirkan untuk mengambil associate head coach ataupun juga asisten pelatih tim lain sih. Kayaknya kalau ngambil pelatih yang under contract itu akan berat. Selain itu ada beberapa rumor lainnya di NBA. Minnesota Timberwolves rumornya tertarik untuk nge-trade buat mendatangkan seorang Kevin Durant. Asalkan tidak melibatkan Jaden McDaniels dan juga Nasrid. Gila, gue gak kebayang sih. Ant-Man and KD on one team, on the same team. Itu akan menghibur banget sih menurut gue ya. Dan Lakers rumornya juga menargetkan center Atlanta Hawks Clint Capella. Not bad sih kalau bisa dapat Clint Capella. Obviously better center than Jackson Hayes. At least juga ada center yang bisa decent lah bermain bareng dengan Luka Doncic. Terakhir, Golden State Warriors juga rumornya ingin mengincar Bobby Portis. Ini kelihatannya untuk bisa menambah depth ataupun juga toughness ya dari tim Golden State Warriors. Penasaran juga si Warriors kira-kira move-nya akan apa sih off-season ini. Tapi off-season ini semoga akan rame sih biar gue bisa bikin timeout ya setelah NBA Finals. Setelah NBA Finals semoga gue bisa bikin timeout. Kalau enggak mungkin timeoutnya akan fokus di IBL maybe kalau nggak ada berita-berita trade ya. Ya off-season ini kita tinggal nungguin aja sih Yani sama KD mau kemana guys. Dan sekarang kita akan pindah ke IBL. Satria Muda akhirnya timnya komplit menuju ke IBL Playoff 2025. Dalam beberapa hari terakhir ini mereka udah membuat announcement comebacknya Artem Pustovi dan juga senjata terbarunya mereka yaitu Shannon Evans II. Ini boleh dibilang salah satu roster terkuat Satria Muda in history sih menurut gue sih, karena ini pemain asingnya benar-benar semua nyomotnya ngambilnya dari ACB guys. Ini yang ACB adalah mungkin boleh dibilang liga kedua terbaik di dunia setelah NBA. Tapi emang semua ini harus dilakukan sama SM untuk bisa compete dengan squadnya Dewa United dan juga Pelita Jaya sebagai juara bertahan. Ya lo udah ngambil dari ACB sih udah jelas lah ya. Pasti pemainnya jago-jago dan juga elite banget. Iya, apalagi juga kita tahu SM pengen banget juara tahun ini ya, karena mereka udah 2 tahun puasa juara di IBL, so they will try to do whatever it takes menurut gue untuk bisa kembali menjadi juara IBL. Kalau Artem kita semua udah tahu lah ya, kemampuannya dia akan menjadi pemain tertinggi di IBL lagi dan pastinya juga anchor defense-nya SM. Artem nggak perlu banyak adaptasi karena dia udah main di SM di last playoff dan juga last season, udah familiar dengan teammates-nya, udah familiar juga dengan sistemnya Coach Yobel, udah familiar juga dengan environment-nya di IBL juga, dan akan seru juga sih kalau ngelihat dia nanti balik lagi main di Bandung ya kalau first round Prawira. That's gonna be fun. Dan pastinya Artem sekarang ini pasti lebih termotivasi karena
he has some unfinished business in the IBL. Semoga kita juga bisa melihat Artem nanti mengeluarkan air gitarnya selama playoff nanti ini. Tapi gue sih ya pasti paling tertarik dengan Shannon Evans II yang terakhir itu masih bermain di ACB bersama Morabank Andorra, di mana dia average-nya 13 poin per game dan juga 4,7 assist per game. Kalau kalian mungkin lihat PPG-nya mungkin nggak terlalu tinggi ya, tapi ini ACB bos. Ini jago-jago yang main di ACB, jadi lo kok bisa double digit aja poin per game ya, itu artinya lu udah jago banget guys. Ya seperti yang gue bilang, dia juga gue udah beberapa kali mention bahwa dia itu udah pernah mencetak 31 poin melawan Real Madrid, dimana kalau lu lihat highlightsnya Facundo Campazzo itu sampai stres deh jaga dia. Dan itu masih 2 bulan lalu ya guys, itu tandingnya tanggal 20 April guys, jadi masih still really fresh. Game terakhirnya dia di ACB itu melawan Granada, tapi kalau gue lihat udah nggak ada Amin Noah ya di game itu. Tapi di saat itu si Shannon-nya mencetak 16 points. Shannon, ini mungkin yang dibutuhkan sama Satria Muda sih. Kalau kalian ingat mungkin di last year ya, menurut gue last year ya, no disrespect to RGZ, obviously banyak juga yang sedih fansnya SM karena Ronaldo nggak jadi datang. Ronaldo defense-nya elite banget, tapi menurut gue tahun lalu tuh SM kayak nggak ada closer sih, jadi kalau saat butuh big basket atau clutch basket, mereka tuh tahun lalu tuh nggak punya satu sosok yang kayak bisa get you a bucket anytime gitu. Nah, dengan hadirnya Shannon Evans, menurut gue, SM sekarang punya sosok itu. Jadi lo bisa tinggal oper dia, he will create. Karena memang dia ini menurut gue a walking bucket sih, dan juga seorang pemain yang bisa nyetak poin kapanpun sih. Jadi kalau nanti misalkan di playoff atau di IBL Finals SM butuh a big bucket, you can just pass the ball to him and open aja karena ya dia masih gitu jagonya sih menurut gue. Karena salah satu strength-nya dia adalah scoring, permainannya dia sih. Jadi kalau gue lihat memang ini yang dibutuhkan sama Satria Muda sih, untuk somebody yang bisa take over saat the game is on the line. Kalau lihat projected starting lineup ya, ada Shannon, mungkin ada ADG, Abraham Damar, Avan, dan juga Juan, serta ada Artem. Off the bench tuh ada pemain timnas Prancis, Amin Noah, ada Widi, Bagir, dan juga Julian. Ini menurut gue adalah chance terbesar SM sih untuk bisa juara lagi sih, karena timnya komplit banget. Menurut gue timnya komplit banget, walaupun mungkin gue penasaran defense Shannon sih. Gue pengen lihat dulu nanti defense Shannon seberapa elite. Mungkin kalau memang Shannon difokuskan untuk scoring, Coach Yobel pastinya bisa menugaskan Avan dan juga Abraham mungkin untuk bisa lebih fokus di defense nantinya. Sekarang ini kita masih menunggu sih untuk final standings-nya di IBL. Ini kayak masih bisa ditentukan sampai hari terakhir untuk posisi terakhir memasuki babak IBL playoff. Tapi kalau sekarang kita lihat, bisa aja kemungkinan SM akan ketemu PJ di semifinals, tapi ya tergantung standings-nya nanti gimana, dan juga kalau mereka bisa menang first round-nya. Jadi gue no disrespect juga kepada tim-tim di first round. Ya tapi gue gak kebayang sih kalau Shannon ketemu J-Rock and Bin Muh. Itu kan rame banget sih. Gue jujur udah gak sabar untuk IBL playoff yang akan mulai 2 minggu lagi. Yeah man, ini pemain-pemain IBL-nya sih menurut gue tahun ini ya, ini talentnya luar biasa semua sih untuk pemain importnya dan juga heritage. Jadi kita akan disuguhkan sama banyak banget game-game seru selama IBL playoff dan juga IBL final. So y'all better watch man, IBL playoff dan juga final sih. Ini akan menjadi salah satu yang the best sih menurut gue dalam sepanjang sejarah. Ya besok mungkin gue langsung gas lah ke Britama Arena untuk meliput debutnya Shannon Evans, yang juga merupakan pemain nasional Guinea ya, serta juga alumni Arizona State yang sempat bermain dengan Tra Holder. So tomorrow kita akan dapat sedikit preview lah bagaimana permainannya SM nanti ke depannya selama IBL playoff. So gila sih, exciting time sih. Gue yakin juga SM Fanatic semuanya semangat banget sih untuk melihat potensi dari squadnya mereka sih. Jadi ya, cannot wait though, Shannon Evans man. Cannot wait to watch him tomorrow. So yeah, once again, thank you so much guys. Itulah time outnya hari ini. Thank you so much sudah menonton Time Out. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.